Halo, kembali lagi bersama kami di channel Maku. Ciku. Dan di video kali ini kami akan nge-review sebuah film animasi terbaru dari Pixar yang berjudul Toy Story 5. Dan film ini akan melanjutkan kembali kisah dari si Bonnie ya, dan akan menceritakan tentang apa? Tentang Bonnie Ya betul. dan mainan-mainannya, menceritakan tentang Bonnie si introvert yang berusaha mencari teman. Oke. Iya kan? Ya. Dan orang tuanya merasa khawatir karena Bonnie gak ada teman, jadi dia ngasih iPad gadget yang bernama Lilypad. Keren. Dan mulai dari situlah saat Bonnie sibuk bermain Lilypad itu, mainan-mainan yang lain malah merasa tersingkirkan. Tak dimainkan lagi. Ya. Dan juga karakter utama di film ini Bonnie gitu ya. Karakter utama mainannya itu Jessie sekarang. Iya. Bukan Woody lagi ya. Bukan Lotso ya. Kok Lotso? Karena Lotso tuh gemoy gitu kan, gemoy dan Kayak jahat, tapi banyak yang disukai orang. Aduh. Gemoy. Oh, aduh. Seremnya. Ada tukang bakso. Oh, bener. Kan Lotso. Oh iya, Lotso. Apa nih yang suka dari film ini? Yang Cici suka tuh Woody jadi botak. Waduh. Mana gendut lagi kan? Menyilau kan, beneran kayak nggak keurus. Iya, mana gendut lagi? Kayak bapak-bapak. Iya. Ini nggak suka sih jujur, itu karakter paling nggak Cici suka. Padahal Woody tuh kayak keren loh. Kok di situ jelek kali ya? Ya kan dia udah tua jadi gendut. Jelek. Yang disuka dulu apa Oh nih? iya, yang disuka ya, yang dulu. Yes. Kalau Mario satu yang akan Mario highlight terus dari sepanjang film Toy Story itu adalah visualnya. Dari Toy Story 1, 2, 3, 4. Bahkan yang 4 itu meskipun cerita yang 4 tuh agak kurang, visualnya itu bagus. Apalagi di Toy Story 5 ini. Visualnya itu kayak gitu. Keren banget. Kenapa gitu? Soalnya di sini nih banyak ngeletak latar-latar kayak misalnya tuh Mario kan di awal film itu nunjukin kayak kalau ada para bus ya yang terdampar gitu kan. Itu kan visualnya para bus tuh terdampar di sebuah pulau, mereka pergi ke hutan bertemu hewan-hewan, itu visualnya tuh wow keren banget gitu loh. Kok bisa gitu Toy Story ini buat visual yang selalu keren dan konsisten seperti itu gitu. Karena collab Kenapa tuh? Pixie dan Disney. Nah, Pixar dan Disney. Itu karena kayak ini nih antara gabungan antara animasi dan juga dunia nyata rasanya, jadinya keren banget visualnya, itu memanjakan mata sekali. Ceritanya juga ringan, terus nggak terlalu berat gimana. Cuman kalau untuk anak-anak ya agak kayak ini film bukan untuk anak, ini untuk orang dewasa gitu. Untuk ini tuh kayak cerita yang emang dibuat dari sudut pandang orang dewasa yang resah dengan fenomena di mana orang dewasa tuh ngerasa kayak gadget itu gak bagus untuk anak-anak karena benar-benar ngerubah perilaku yang membuat dia tuh jadi lebih dewasa dini gitu. Isunya sangat-sangat relevan lah ya. Isunya sangat relevan tentang gadget ini, tentang teknologi. Tapi dibalut dengan kartun yang diperuntukkan untuk anak-anak gitu. Iya. Antara Toy Story 5 dan Toy Story 4 yang lebih suka yang mana? Yang inilah kayak lebih jelas gitu loh arahnya gitu. Kayak ada cerita. Kalau Toy Story 4 tuh kayak tiba-tiba dia di toko mainan. Terus tiba-tiba muncul karakter sendok gitu kan. Si Forky. Tapi si Forky ada juga di sini kan? Ada, dan dia menikah menjadi ayahnya Buzz di ending. Karena film ini udah tayang agak lama ya. Itu gimana tuh reaksi, apa ini spoiler ya, nggak apa-apa ya karena udah lama. Gimana tuh reaksi saat melihat momen paling romantis di film ini gitu? Yang mana tuh? Yang saat terbang itu. Yang saat terbang itu kayak astagfirullah. Keren kan? Ini untuk anak-anak. Anak-anak pada suka loh waktu Mario nonton. Teriak-teriak mereka. Tapi
Tapi Cici gitu. Tapi Cici itu nontonnya sama anak-anaknya rese. Walah, apalagi yang disuka film ini? Kalau Cerita pertemuan cerita gimana perjuangan si Jessica. Jessie. Tapi namanya Jessica kan? Perjuangan di mana Jessica itu menyatukan siapa namanya? Si Siapa? cewek tuh. si Blaze sama Bonnie. Blaze dan Bonnie itu sih. Terus di situ dia ada flashback Tentang apanya ya? tentang Pemiliknya yang dulu, anaknya anaknya yang dulu. Gitu. Emily namanya. Emily itu udah punya anak yang bernama Jessie. Iya, Yes. sebagai timbal balik kayak karena si Jessie udah nemenin dia dari lama, jadinya sekarang si Emily itu memberikan namanya dengan nama mainannya gitu. Wah, itu Mario saat tahu payoff itu kayak kerennya. Langsung sedih tapi ya begitulah. Terus juga di mana mainan Blaze ini tuh kayak ya kalian para Gen Z pasti punya gitu. Telepon-teleponan. Gamebot kalau Mario dulu. Iya, telepon-teleponan. Terus juga ada itu loh yang kalau telepon Barbie tuh nanti kalau yang itu kan jadi kayak flashback juga. Terus juga main kamera, walaupun kameranya asli cuman kan emang kamera anak-anak gitu. Ya, dan kerennya tuh bisa nyambung ke internet gitu loh itu teknologinya. Mario Karena ada itu si Smarty. Karena ada si Smarty Pants. Dia yang mengurus toilet trainingnya Blaze. Ya. Kalau dari segi cerita sih sebenarnya film ini Mario ngerasa pengulangan sih sebenarnya dari film-film sebelumnya. Apalagi Toy Story 1 ini ya, kayak tentang si mainan yang tiba-tiba ada mainan baru yang lebih canggih dan mereka merasa tersingkirkan kan kayak gitu juga. Iya, kayak gitu juga. Ini yang lebih canggih. Mungkin Toy Story 6 bakal lebih canggih lagi. Mario sih duganya pasti bakal ada nih Toy Story 6. Ya, karena Andy aja dia punya 3 film untuk Andy nih. Bonnie itu harus 3 dong. Masa cuma 2 penyelesaiannya? Bisa jadi Bonnie and Blaze habis itu. Bisa jadi. Tapi jangan dibawa ke agak LGBT gitu-gitu ya. Ini keren, bagus loh film ini, nggak ada ya Mario ngerasa. Jadi juga nggak ada ngerasa keren. Ya film anak-anak di mana anak tuh main nikah-nikahan sama bonekanya kayak gitu, dipasang-pasangin. Sini Buzz menikah akhirnya guys. Sama Jessie. Padahal Cici dulu waktu kecil tuh nge-ship Jessie dan Woody. Iya, soalnya mereka sama-sama cowboy. Cowboy gitu tuh kayak kok sama Barbie sih. Barbie tuh nggak sama Bopip, cowboy. namanya Bopip. Ya, harusnya emang sama si Ken itu yang ganteng itu walaupun jahat. Ken. Lotso apa kabar? Tapi anehnya, ini kan Toy Story 5 ya. Nggak ada Lotso, tapi kenapa yang hits lagi tuh Lotso gitu? Masa ya? Iya, Kenapa? coba ke Miniso, ke KKV atau Awesome. Pasti ada Lotso tuh kayak paling depan gitu. Karena Lotso itu beruang. Jadinya orang Beruang ya. iya beruang. Cici tahu gak kenapa Lotso lebih viral? Kenapa? Awalnya Cici bingung kenapa gitu. Kayak dia jahat, gemoy, tapi dia jahat sampai akhirnya pemilu tiba. Saya nggak ikut-ikutan guys. Ya gitu lah, pantesan ya Lotso viral gitu. Mantap bazarnya Lotso tuh. Anyway, kembali lagi ke Toy Story tadi, visualnya itu memang keren banget. Apalagi di visual saat ada kuda beneran itu loh. Tahu? Iya loh. Keren. Dan kudanya mau gitu di ini sama Jessie. Keren. Ditarik rambutnya. Cowboy sejati. Real cowboy ya. Yang gak disuka. Mario lucu tuh adegan waktu si Buzz ngelihat Jessie di mana? Dia ada di pohon. Kita akan pergi nyamperin dia. Pakai apa? Kuda. Mana ada kuda pink ungu. Kuda ungu dan sangat amat Ngusulin dah kebantang lah. Keren. ganteng loh kuda ya. Nah itu dia. Mana terakhirnya si Woody naik kuda kecil. Lucu kudanya. Tapi ada janggal loh di situ.
Kenapa? Kemana kuda-kuda itu pergi? Iya lagi. kan diangkat. Kan oh ya di sini kan. Bas di sini tuh pembukaan film ini tuh, guys. Pembukaan film ini tuh sebenarnya diawali dengan para pasukan-pasukan Bas ini yang Buzz mereka tuh Lightyear, tapi terdampar yang ya versi, kan di sebuah ya, pulau tapi versi yang lebih canggih. canggih gitu, lebih bisa terbang. Iya, kayak Kalau punya Buzz teknologi. Dia tuh collab sama teknologi iya, gini gitu. emang kayak versi 2.0-nya gitu. Iya, dan apa kayak mereka tuh mempunyai hotspot tersendiri, jaringan tersendiri di dalam Iya. tubuhnya. Wih, canggih banget sih itu. Gak perlu pakai remote, dia bisa terbang kayak gitu. Kembali ke cerita tadi ya, mungkin menurut Mario nggak ada yang fresh gitu loh Ya. ceritanya. Soalnya ya mengulang pattern yang sama dari film-film sebelumnya. Ini ada yang apa mainan, ada yang apa tersingkirkan kayak gitu. Dan Ada yang akhirnya tuh mereka penyelamatan. Mereka akan pergi menyelamatkan si ini yang pergi lagi apa kayak gitu. Nah jadi menurut Mario tuh nggak ada sesuatu yang fresh dari ceritanya. Cuman dia kembali lagi dengan eksekusi yang keren dan visual yang semakin meningkat. Mario tetap suka. Bakal nunggu nggak Toy Story 6 lagi? Bakal. Pasti sih. Kalau ada pasti bakal ditonton. Cuman ya tetap Mario masih lebih suka Toy Story 3 ya untuk yang nomor satunya, karena Toy Story 3 itu wow gitu ya ceritanya. Ada Lotso kan? Ada Lotso dan juga emang ceritanya tuh keren gitu. Kompleks banget, dan itu cerita yang udah Cici bikin trauma. Waktu kecil nontonnya. Rasanya kayak penasaran nonton, tapi kok lama kali ya selesai kayak gitu. Nggak suka filmnya tapi suka nonton, yang gimana? Iya. Perasaan waktu bocil itu ya. Ya kalau ini itu sih. Kalau yang ada yang nggak disuka nggak? Yang nggak disuka itu ya sih pattern yang sama diulang-ulang terus gitu ya kan. Ya itu sih kayak dibilang bosen enggak, boring juga enggak, tapi Nggak udah fresh. ketebak aja gitu. Nggak fresh aja. Cuman kalau untuk nonton santai cocok aja sih. Iya, dan juga menurut Mario di bagian apa namanya? Apa tuh? Cici kurang suka ini karakter Lily. Kenapa dia nyerah gitu? Nyerah maksudnya? Kan di ending dia nyerah tuh, kayak memasukkan dirinya sendiri ke dalam kotak gitu supaya Bonnie bisa senang gitu. Mario malah suka tuh bagian itu. Saya nggak suka karena kan dia bisa gitu ngehapus servernya sendiri. Iya, Mario nengok si Lily ini canggih banget gitu loh. Iya, dia bisa bisa ngehack ini, bisa ngehack itu. Wow. Tapi kenapa dia kok tiba-tiba jadi blow on gitu di bagian itu? Kalau Mario malah lebih suka itu. Suka itunya. Kenapa? Saat Lily itu. Soalnya tuh Emosinya dapet. bukan kayak dia ini, kita dikasih tunjuk perjalanan karakter dia gitu, yang dari awalnya dia apa sampai dia tuh ngelihat oh Bonnie ini rupanya anak yang berbeda, dia anak yang baik gitu. Dia tuh tidak cocok dengan anak-anak yang lain yang asik main HP aja gitu ya kan. Ini kayak wah iya juga ya, aku jadi pengaruh buruk nih gitu. Dan dia akhirnya pun lompat gitu. Begitu juga dengan Jessie gitu kan. Jessie kan juga ada perjalanan apa dia gitu. Ya. Dari yang awalnya dia apa pengen ini apa nih teknologi nih nggak bisa, tapi ujung-ujungnya dia pun menggunakan teknologi itu. Mari suka itu. Terus ya mau bagaimanapun teknologi pasti bakalan datang kan. Sudah pasti datang, dan kita sebagai orang tua gitu kan, ya kita lah yang harus berperan dalam hal ini gitu. Menurut yang gimana tuh? Sama kayak film ini. Film ini tuh kayak ngambil jalan tengah karena teknologi ada, tapi mainan yang lain apa harus dimainin juga gitu. Kok Cici nangkepnya sih buang mainan kalian keburu hidup gitu aja sih. Kau apa? Keburu hidup. Astagfirullah. Oh ya, di ending kita diperlihatkan tuh ya di credit scene dimana ada ini villain yang muncul. Villain yang di film pertama atau kedua tuh. Iya Bapaknya sih. Buzz. Muncul lagi. Zerk. Gitu sih. Mungkin Untuk pay off Toy Story mungkin ya di bagian ending itu Mario mungkin kurang suka ya. Kalau di misal kita bandingin sama Toy Story 3 itu kayak mereka kan melakukan penyelamatan untuk kabur, itu kayak intens banget. Tapi kalau di sini kayak yaudah, kurang. gitu. Kurang Yaudah. menurut Mario. Makanya Cici bilang itu tuh film santai. Bagaimana hubungan Bonnie dan Blaze? Dia berteman, akhirnya Bonnie kan bisa dapet teman. Blaze-nya juga. Kita kasih skor 8/10. 8/10. Apa nih tiru-tiru? Ayo, tos. 8 lah. Oh, ya.
Oke, mungkin sekian dulu teman-teman untuk review kami pada kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kita. Bye-bye.